Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilu yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim debat Universitas Muhammadiyah Kendari dalam tahapan eliminasi kompetisi debat dengan tema keadilan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kami berada pada posisi kontra atas topik yaitu pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan memperjelas definisi dan membangun kerangka argumentasi. Pembicara kedua akan mempertegas dan memberi penguatan argumentasi, dan pembicara ketiga akan menawarkan gagasan dan solusi. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 alasan mengapa kami kontra pada topik kali ini. Yang pertama, penerapan teori kewenangan. Kedua, mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu. 3, terwujudnya hasil pemilu yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat. Dewan Juri yang terhormat, dalam skup hukum tata negara, kewenangan dikenal dengan istilah wewenang, authority before the head, yang artinya adalah kekuasaan yang sah atau legitim untuk melakukan sesuatu demi terwujudnya tujuan suatu lembaga. Oleh karena itu, Bawaslu mendapatkan kewenangan atas dasar atribusi, bahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PU/7/2013 secara implisit menyebutkan Bawaslu setara dengan KPU. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa Bawaslu berwenang mengawasi setiap tahapan dan berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Dan saat ini, fungsi pengawasan tahapan dan penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu masih menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Misalnya, penentuan DPS dan DPT, persoalan netralitas ASN, persoalan jual beli rekomendasi dan jual beli nomor urut di level partai politik. Masa daluarsa laporan sengketa proses yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu oleh KPU, sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu berkaitan dengan kewenangan Bawaslu. Justicia non est neganda non differenda. Keadilan tidak boleh disanggah dan ditunda. Dewan Juri yang terhormat, alasan kedua kami berada pada posisi kontra bahwa berdasarkan data, Bawaslu mencatat 1.247 pelanggaran pada tahapan pemilu tahun 2019. Jenis pelanggaran administrasi mencapai 648 kasus, 331 pelanggaran atas laporan masyarakat, dan 916 pelanggaran berasal dari pengawasan Bawaslu itu sendiri. Selain itu, sengketa antara Partai Bulan Bintang dan KPU terkait kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPR terdapat sebanyak 510 dokumen, tetapi KPU menolak untuk melakukan verifikasi 95 dokumen. Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 penyelesaian pelanggaran pemilu antar peserta dengan peserta dan peserta dengan penyelenggara, termasuk langkah adjudikasi sengketa proses, bahwa masih terdapat ruang yang belum dijangkau oleh Bawaslu, yaitu sengketa proses yang bersamaan dengan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, alasan ketiga, pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat harus sesuai dengan asas pemilu, yaitu luber dan jurdil. Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi. Hal ini selaras dengan pendapat Profesor Teguh Prasetyo yang menekankan bahwa pemilu harus berintegritas, mandiri, dan jujur agar bermartabat. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, keadilan pemilu dan pemilu demokratis hanya dapat diwujudkan apabila memenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu kesetaraan bobot suara, tersedianya pilihan yang signifikan, kebebasan nominasi, bersamaan hak kampanye, kebebasan dalam memberikan suara, dan penyelenggaraan secara periodik. Kriteria ini sesuai dengan pendapat Austin Reni. Dewan Juri yang terhormat, ketidakadilan dan ketidakjujuran pemilu masih terjadi dan potensi terjadi di pemilu serentak tahun 2024. Maka seharusnya ada komponen penegak hukum yang efektif untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan argumentasi teori, data, dan fakta pemilu, kami meyakini bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu harus diperkuat dan mekanisme penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu harus total dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, gagasan dan solusi yang kami tawarkan sebagai tim kontra pada topik kali ini yaitu pertama, mempertegas kedudukan Bawaslu dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima. 2, revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berkaitan memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap tahapan dan seleksi peserta pemilu, memaknai sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari pengawasan Bawaslu, mengevaluasi masa daluarsa penanganan di pelanggaran pemilu pasca penetapan KPU, memperluas kewenangan Bawaslu mulai pada tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu sampai pada pelantikan peserta pemilu. Lex semper debit remedium, hukum harus memberikan solusi.